Insomnia Chronicle. Oke sih, jadi pada malam hari ini aku akan membawakan sebuah cerita yang mungkin akan mengajak para pendengar ke sebuah tempat yang jarang sekali mereka kunjungi, sepi dan identik dengan kata menakutkan. Gimana itu, Ci? Pasti nggak asing kalau kita dengar kata kuburan, ya nggak sih? Ya benar. Nah, kali ini ceritanya bermula dari seorang pria yang bernama Adam. Jadi si Adam ini tuh tinggal di daerah pinggiran kota. Jadi kayak pedesaan gitu ya berarti? Ya, semacam pedesaan, tapi mungkin masih dekat-dekat sama kota gitu lah ya. Kan? Si Adam ini sering banget ngedengar desas-desus dari tetangganya kalau kuburan yang ada di dekat perkampungannya dia itu tuh ada satu makam yang sering banget mengeluarkan suara tangisan. Keren banget gitu ya makamnya. Nah, ternyata si Adam ini tuh kayak nggak percaya gitu loh sama cerita dari si warga-warga ini. Dia tuh kayak Skeptis sih. nah semacam skeptis gitu, paling tuh itu kayak ya udah cerita bohong aja gitu loh. Nah, tapi pada suatu malam dia nih kayak tiba-tiba pengen aja gitu membuktikan perkataan si warga-warga ini. Dari diri si Adam juga dia penasaran ingin membuktikan ini ya. Sebenarnya tuh dia punya rasa penasaran gitu loh. Dia kayak bener gak sih? Jadi kayak semacam percaya nggak percaya gitu loh dia tuh. Nah, akhirnya pada satu malam dia tuh kayak ngerasa udah cukup terusik dengan desas-desus itu. Dia pergilah malam-malam ke kuburan yang sering banget dibilangin sama warga-warga itu. Nah, si Adam ini pergi tuh sendirian. Dia benar-benar nggak ngomong ke keluarganya atau ke temannya kalau misalkan dia tuh pengen membuktikan omongan warga. Dia cuma pengen memberikan validasi untuk dirinya sendiri kalau misalkan apa yang dia tidak percaya itu benar-benar gitu loh. Kayak ya emang gak ada kayak gitu. Jadi dia emang pengen membuktikan itu sendiri. Datanglah dia malam itu ke kuburannya. Di kuburan itu memang gak terkenal ada penjaganya yang tetap gitu loh. Oke. Jadi di kuburan itu ya penjaganya itu ya para penggali makam aja yang sering ngegali makam atau yang suka motongin rumput gitu. Jadi pada malam si Adam datang ini ya nggak ada penjaga yang negur dia untuk nggak boleh malam-malam di kuburan gitu. Berarti semua orang bisa bebas keluar masuk ke kuburan itu kapan aja. Nah betul, makanya si Adam bisa dengan bebas masuk ke kuburan itu. Di tengah-tengah itu ada kayak pohon beringin atau pohon besar gitu, nggak disebutkan pohon spesifiknya itu pohon apa, tapi pokoknya itu pohon besar lah ya. Dan di bawah pohon itu cuma ada satu makam. Padahal di sekelilingnya itu makam yang lainnya itu rapat-rapat posisinya. Cuma kuburan itu doang yang beda sendiri. Ya benar, cuma kuburan itu doang yang beda sendiri ada di bawah si pohon itu. Mendekatlah dia karena dia penasaran. Mungkin ini kuburan semacam orang yang dihormati mungkin ya. Di situ makanya ditaruh sendirian supaya space-nya kalau ada yang mau berziarah itu lega gitu loh, nggak berdempetan dengan makam-makam lain. Mungkin. Nah jadi dia penasaran, dia datangilah makam itu. Tapi yang bikin dia kaget, makam itu tuh batu nisannya tuh pecah dan kayak nggak keurus gitu loh. Padahal itu kayak Di pikiran katanya kuburan yang diasingkan gara-gara kuburannya itu spesial. Padahal
batu nisannya sendiri tuh kayak nggak keurus ya. Batu nisannya aja tuh pecah, bahkan tuh tumbuh rumput liar yang bener-bener udah tinggi banget di atas makamnya gitu loh. Terus dia langsung kayak berpikir, ini kuburan siapa? Kenapa bisa ada sendirian di sini dan nggak terurus? Padahal dia tuh udah ngira kalau ini tuh makam orang spesial gitu loh, yang dikasih space besar supaya kalau anda mau berziarah tadi, yang seperti yang aku bilang kan. Terus mendekatlah dia. Pada saat dia mendekat, dia mulai samar-samar ngedenger suara perempuan nangis. Tapi nangisnya itu bukan nangis yang kayak cuma nangis bawang gitu loh, bukan cuma nangis anak kecil gitu. Dia tuh nangisnya tuh kayak yang bener-bener nangis histeris gitu. Nangis yang kayak minta ditolong, minta dikeluarkan, yang kayak udah bener-bener orang tuh udah depresi banget gitu, sampai nangis kejer ya. Nangis kejer gitu lah pokoknya. Terus karena dia gak yakin sama suara yang masih samar-samar itu, akhirnya dia makin mendekatlah ke makam yang batu nisannya pecah itu. Makin dia mendekat, suaranya makin kencang. Dia tuh udah mulai tersadar nih, kayak ternyata apa yang diomongin sama warga itu tuh bukan cuma desas-desus doang. Mulai terbukti kebenarannya. Nah, dia mulai sedikit percaya karena dia mendengar langsung gitu. Dia coba untuk melawan rasa percayanya itu. Dia cuma menganggap itu halusinasi dia. Dia mau samperin si makam yang ada di bawah pohon besar itu. Dia pengen membuktikan bahwa itu cuma halusinasi dia. Dia datang, dia samperin makam itu. Pas dia udah berdiri di pinggir makam itu, dia tuh malah ngedenger suara tangis yang kayak bener-bener ada di samping kupingnya. Bener di samping dia ya. Nah, di situ dia udah nggak bisa berpikir jernih lagi, dan dia mulai kayak oke, berarti ternyata suara-suara yang dibilang sama warga di perkampungannya dia itu ternyata bener. Gue udah ngebuktiin gitu, udah cukup. Akhirnya dia mau balik. Karena di situ sebenarnya juga ketakutan banget dia ketakutan tuh di situ. Dia mau balik, tapi tahu nggak apa yang terjadi pada saat dia mau balik lari untuk keluar dari area kuburan itu? Gimana tuh, kenapa? Dia bener-bener nggak bisa bergerak sama sekali. Kayak dia tuh nge-freeze, dan dia ngerasa kayak ada yang nahan badannya dia, kakinya dia, semuanya itu jadi kayak dia dibikin nggak bisa bergerak. Bahkan untuk ngomong aja tuh dia susah, untuk teriak. Dia kayak ngerasa ada yang nahan seluruh bagian tubuhnya untuk dia beranjak dari tempat itu. Nah, dari situ terus dia tuh coba untuk ngelawan di dirinya sendiri. Dia tuh kayak bilang, nggak, ini gue bisa, gue harus pergi dari sini, gue udah percaya gitu. Karena dia ngerasa dia nggak bisa gerak kayak gitu tuh dibuat sama si penunggu makan, karena dia tuh tadinya nggak percaya, berarti kan. Jadi dia tuh mencoba untuk ngomong ke dirinya sendiri dalam hati, oke, gue udah percaya nih, gue udah percaya eksistensi lu ada, suara yang lu keluarkan itu beneran, bukan cuma halusinasi, bukan cuma omongan warga. Gue udah percaya karena gue udah membuktikan sendiri. Dia mencoba ngomong itu tuh ke dalam dirinya sendiri. Perlahan-lahan dia mulai bisa ngegerakin badannya walaupun masih gemeteran, masih bener-bener ketakutan. Karena abis kayak gitu dia tuh kayak kehilangan arah gitu loh. Dia nggak tahu dia harus kemana untuk nemuin. Ya, dia nggak tahu dia harus kemana untuk nemuin jalan keluar. Akhirnya dia mencoba untuk madep belakang, dan pada saat madep belakang, kamu tahu apa yang dia lihat? Apa tuh? Dia ngelihat sesosok wanita yang masih pakai kebaya zaman dulu gitu loh. Kayak kebaya zaman dulu. Terus itu tuh rambutnya bener-bener berantakan, mukanya penuh sama tanah, terus kayak sekujur badannya itu tuh penuh sama tanah gitu loh, ngerti gak sih? Di bajunya itu masih ada bekas tanah-tanah yang nempel gitu, kayak bekas dari tanah kuburan. Nah, itu banget ya. benar. Nah, akhirnya dia kan nggak bisa gerak lagi tuh, dia nge-freeze lagi kan. Dia coba untuk kayak, saya udah percaya kamu, saya udah, tolong jangan ganggu saya nggak akan ganggu kamu lagi. Terus tiba-tiba si perempuan itu ngomong, dia bilang,
Tolong keluarkan saya dari sini. Saya tidak tahu kesalahan saya apa. Saya terjebak di sini selama bertahun-tahun. Saya sudah meminta pertolongan dan mencari jalan keluar, tetapi saya tetap terjebak di sini. Dia minta tolong ke Adam buat ngelepasin dia dari, nggak tahu yang kayak something dia keluar dari kuburan atau apa gitu ya. Nah, kayak gitu loh. Jadi kayak dia tuh minta tolong yang sebenarnya dia sendiri nggak tahu gitu loh. Dia tuh kenapa bisa terjebak di situ? Ngerti gak? Nah, akhirnya si Adam ini mencoba sekuat tenaga lagi. Pokoknya dia harus bisa keluar dari area kuburan itu. Akhirnya dia mencoba melawan dirinya. Dia kayak apa yang dilihat itu nggak nyata, apa yang dia pikirkan itu nggak nyata. Akhirnya dia bisa lari. Dia bisa keluar dari area kuburan itu. Berhasil sampai dia keluar dari area kuburan itu, memang langsung mengarah ke jalan besar di area kuburan itu. Dia udah nyampe di jalan besar, tapi di jalan besar itu tuh sepi, nggak ada satupun kendaraan yang melintas. Iya, tapi di ujung jalan dia tuh bisa ngelihat satu bangunan yang cukup terang, dan itu ada plang kantor polisinya. Pos polisi. Nah, dia akhirnya lari sekencang mungkin ke kantor polisi itu, karena dia tahu kantor polisi itu buka 24 jam kan pasti. Kayak walaupun gak melayani masyarakat, tapi tetap pasti standby 24 jam kan si kantor polisinya itu. Dia lari sampai dia ke depan kantor polisi itu. Di depan kantor polisi itu ada pos polisi. Kebetulan di situ ada satu polisi yang lagi berjaga. Dia langsung kayak ngomong ke si polisinya, Pak, tolong saya Pak, tolong saya. Dia langsung ngomong kayak gitu. Kayak si polisinya ini bingung dong. Kayak dikira tuh ini orang korban begal, korban perampokan atau kenapa gitu loh. Tiba-tiba datang ngos-ngosan, gak bawa apa-apa, langsung bilang minta tolong gitu loh. Terus si polisi ini mencoba untuk menenangkan si Adam dengan ngasih satu botol air mineral yang kebetulan ada di pos polisi itu. Polisinya tuh ngomong, kata polisinya, tenang dulu mas, tenangin dirinya dulu, minum dulu nih. Kasih air kan. Sambil si Adam menerima air minum itu, dia juga sambil tarik nafas, duduk gitu kan, mencoba untuk menenangkan dirinya, karena dia ngerasa juga oke, dia udah jauh dari kuburan itu, dia udah aman gitu kan. Terus si polisinya ini nanya, Mas ini kenapa? Kok lari-larian kayak gini? Sudah terengah-engah. Iya. Si Mas Adamnya nih ya, si Adam. Kayak si polisi itu nanya lah gitu kan ke si Adamnya. Kayak abis ngeliat setan aja. Refleks tuh si polisinya nyeplos kayak gitu. Si Adam yang lagi posisinya lagi duduk, belum buka botol air minum, dia udah suka, Itu Pak, itu yang mau saya laporin. Bener Pak, saya nggak bohong, saya habis ngeliat setan. Pas banget ya dia Langsung bilang itu ya. kayak gitu. Terus si polisinya itu lumayan kaget dong. Terus dia ngeliat sepatunya si Adam yang emang ada bekas tanah-tanah kuburan. Dia bilang, Wah, jangan bilang Mas ini habis dari kuburan yang di pinggir jalan sana ya. dibilang sama polisinya kayak gitu. Berarti ini somehow si polisi ini juga tahu ya kalau kuburan itu kayak angker ya. Nah, jadi mungkin dia tuh udah tahu sesuatu lah ya si polisinya ini. Makanya langsung bisa nebak Dari kuburan ya? gitu. Nah, terus si Adam ini ceritain lah. Iya Pak, niat awalnya saya ke kuburan itu karena di daerah kampung saya itu saya sering banget denger desas-desus kalau misalkan ada suara dari salah satu makam di kuburan itu. Suaranya itu tuh Suaranya itu bukan cuma suara tangisan biasa atau cuma jeritan minta tolong biasa, tapi katanya tuh suaranya itu bener-bener kayak orang yang frustasi banget dan harus ditolong gitu loh. Makanya saya penasaran. Awalnya saya rada-rada percaya nggak percaya sih Pak. Makanya malam ini niatnya karena lagi libur kerja, saya mau membuktikan sendiri. Oke. Saya nggak bilang ke siapapun, saya juga nggak bawa apapun,
Karena saya cuma mau memberikan validasi ke diri saya kalau misalkan apa yang saya percaya itu benar. Gitu kata si Adam. Sekalian lah Pak, saya hitung-hitung saya uji nyali. Selama ini kan saya dibilangnya tuh saya lumayan pemberani. Jadi saya mau membuktikan itu ke diri saya juga, kalau saya tuh beneran pemberani untuk diri saya sendiri, bukan cuma di mata orang lain doang. Gitu. Terus si polisinya itu ngomong, Aduh mas, cari penyakit aja sampai uji nyali kayak gitu. kata si polisinya kan. Terus kayak, Ya gimana Pak, namanya juga saya penasaran banget dan saya lagi ada waktu. Ya udahlah, akhirnya saya buktiin aja langsung. Kebetulan di kuburan itu ternyata nggak ada yang jaga juga. Jadi saya bisa bebas berkeliaran di kuburan itu. kata si Adam. Terus gimana tuh tanggapan polisinya? Nah, terus si polisinya nanya, Terus kenapa? Mas kok bisa tiba-tiba bilang melihat setan? kata si polisinya gitu. Terus kata si Adam, Bener Pak, ini saya nggak bohong. Ternyata kabar terdengarnya suara dari salah satu makam di kuburan itu benar adanya. Jadi saya benar-benar ngedengar ada satu makam di bawah pohon besar yang ada di area kuburan itu. Batu nisannya pecah dan makamnya seperti tidak terurus. Saya kira awalnya makam itu tuh makam orang spesial, karena dari kejauhan cuma makam itu yang berada satu-satunya di bawah pohon besar. Terus space di sekitarnya itu lega. Saya kira memang sengaja dibuat seperti itu supaya kalau ada orang mau berziarah itu bisa dapat tempat yang lumayan lega. Tuh kan, lalu saya samperin lah Pak. Semakin dekat saya samperin, saya ternyata benar-benar mendengar suara perempuan minta tolong dan teriak histeris, seperti dia udah benar-benar frustasi gak bisa keluar dari salah satu tempat yang kita nggak tahu tempatnya itu di mana. Itu mendekat dan benar-benar kencang. Sampai saya benar-benar posisi saya ada di samping makam itu, suaranya benar-benar kayak ada di samping saya. Saya nggak kuat, saya nggak bisa mendengar suara itu terus-terusan. Saya mau lari dari makam itu, tapi saya nggak bisa bergerak sama sekali. diceritain lah ya pokoknya kronologisnya sampai dia ketemu sama si wanita yang berlumuran tanah tadi. Oke, Akhirnya si polisi itu tiba-tiba kayak, ini reaksi polisinya ini emang kaget, yang seperti dia belum tahu sesuatu, atau yang memang seperti ini, kayak dia udah tahu gitu kalau memang dengar bakal terjadi yang kayak diceritain sama si Adam. nah itu. Jadi si polisinya ini nggak ada reaksi kaget sama sekali. Si polisinya ini malah kayak, oh saya paham. Jadi kayak ternyata tuh si polisinya itu juga udah tahu cerita urban legend yang ada di lingkungan si kuburan ini. Oke. Gitu loh. Akhirnya si polisinya ngedengerin kronologinya si Adam dan dia mulai bercerita. Kayak gimana tuh ceritanya? Jadi ternyata dulu sebelum di area kuburan itu menjadi kuburan, itu kan ada beberapa desa di daerah kuburan itu kan yang masuk lagi ke dalamnya. Nah, ada seorang wanita yang hidup sebatang kara karena sudah ditinggal oleh orang tuanya bertahun-tahun silam. Dia belum menikah, tidak punya adik dan tidak punya kakak, jadi dia anak sulung nih. Kita kenal dia, namanya Basmi. Dasmi ya? Ya, jadi si Basmi ini tuh kan hidup sebatang kara. Sebenarnya dia itu dulu tuh orang yang ceria. Dia tuh orang yang suka ikut bantu bapak ibunya ke ladang. Karena pekerjaan bapak ibunya itu kan sebagai petani kan, dia bantu bapak ibunya ke ladang, dia sering bersosialisasi dengan warga di pedesaan itu. Tapi sampai suatu ketika bapak ibunya meninggal karena sakit, dia mulai mengurung diri. Oke. Dia sama sekali nggak bersosialisasi lagi dengan warga yang ada di pedesaan itu, sampai dia tuh akhirnya dikenal dengan sosok misterius. Karena pengurungan dirinya itu, dia nggak ngomong sama warga, dia nggak ngomong sama Rumah. dia nggak pernah keluar rumah, dia nggak ngomong sama tetangganya. Dia tuh cuma keluar kalau malam untuk cari
makanan-makanan yang bisa dia cari di hutan. Kayak mungkin dia cari buah atau dia cari kayu bakar untuk masak. Dia cuma keluar pada waktu-waktu orang yang tidak beraktivitas pada wajarnya. Cuma pada saat itu warga masih menganggap bahwa si Dasmi ini menutup diri karena dia terpukul karena kehilangan kedua orang tuanya. Jadi warga nggak mengusik dia sama sekali. Sampai suatu ketika terjadilah kejadian yang sebenarnya juga tidak diketahui apa penyebab aslinya. Kejadian ini terjadi di desa itu, di mana seluruh wanita yang hamil belum usia 5 bulan tiba-tiba aja keguguran. Serem banget ya. Jadi mereka tuh keguguran massal. Gak cuma 1-2, tapi hampir beberapa wanita yang sedang mengandung usianya belum 5 bulan itu keguguran. Nah, ini menjadi tanda tanya besar dong bagi warga sekitar, karena banyak warga sekitar yang mengadukan hal ini ke kepala desa. Kepala desa ini mulai resah karena merasa desanya nih udah nggak aman. Jadi dia mencoba untuk menanyakan kasus ini ke orang pintar. Karena di desa dia itu gak ada orang pintar, atau yang sering kita sebut dengan sebutan dukun. Dia keluar dari desa yang desanya itu gak berapa jauh dari desanya dia ini. Dia nyamperin lah seorang dukun yang lumayan terkenal. Dia kasih tahu lah kronologinya, kenapa dia bisa datang, apa yang ingin dia tanyakan. Tiba-tiba si dukun ini tuh langsung paham gitu loh. Dia tuh langsung kayak bilang ke si kepala desa kalau Ini adalah ulah salah satu gadis di desamu yang sedang memupuk ilmu hitam. Ya spesifik bilang tentang memupuk ilmu hitam ya. Dia langsung kayak Dulu ada satu gadis di desa itu yang sedang memupuk ilmu hitam. Caranya adalah dengan mengambil janin-janin bayi yang belum berusia 5 bulan. Dia ini sedang mengumpulkan kekuatan sihir. kaget dong kepala desa, karena selama ini yang dia tahu ya desanya aman tentram aja, bahkan orang pinter aja nggak ada di situ. Gimana bisa ternyata ada penyihir di desanya, ya kan? Tapi ya balik lagi, karena keresahannya dia dan kepercayaannya dia terhadap si dukun ini, ya dia percaya-percaya aja gitu kan. Terus si kepala desa ini nanya, Bisa nggak Mbah kasih tahu siapa orangnya? terus akhirnya si dukun ini langsung nyebut namanya. Dasi, wanita yang tinggal sebatang kara di pinggiran hutan dekat desamu. Tadi gitu. Terus si kepala desa ini langsung geram dong, langsung emosi. Dia percaya karena memang selama ini dia juga tetap mengawasi warganya. Dia mengawasi si Dasmi ini memang sering banget keluar di waktu-waktu yang tidak wajar orang pada umumnya beraktivitas. Kayak yang tadi aku bilang kan, kalau dia tuh cari makan malam biar dia nggak perlu berinteraksi sama warga sekitar. Karena dia mungkin dia nggak punya energi untuk bersosialisasi lagi setelah kepergian orang tuanya itu. Cuma karena si kepala desa ini tahu si Dasmi ini sering beraktivitas di jam-jam yang tidak wajar, dia langsung percaya juga gitu aja. Dia balik ke desanya, terus dia langsung obrolin masalah ini sama beberapa petinggi desa lainnya, sesepuh-sesepuh desa yang masih ada. Tuh kayak diobrolin lah sama dia. Gimana ini? Apa kita usir atau kita hakimi atau bagaimana? Karena dia sudah menjadi penyihir, terus sudah mengambil janin-janin bayi. Kebetulan salah satu petinggi desa itu adalah kakek atau keluarga yang kehilangan calon bayinya juga. Jadi dia udah geram banget tuh di situ.
Dia udah kayak enggak, Makin naik hitam dia ya. Gak usah kita usir, kita harus bunuh dia. si petinggi desa, salah satu petinggi desa yang tadi emosi ini, dia langsung keluar, dia langsung menyampaikan kepada warga. Kalau yang sudah mengambil janin wanita-wanita hamil di desa ini adalah Dasmi. Dasmi sudah melakukan ilmu hitam. Dia sedang memupuk ilmunya dengan cara mengambil janin-janin bayi yang usianya belum genap 5 bulan. Marah dong warga desa di situ, kayak mereka langsung berapi-api mendesak. Provokasi ya, kata Terprovokasi benar. satu ini petinggi desa itu ya. Nah, akhirnya dia mendesak kepala desa, udah kita bakar aja hidup-hidup. Ada lagi yang ngomong, kita gantung aja. Segala macam saran untuk menghakimi si Dasmi tanpa meminta penjelasan Dasmi terlebih dahulu dilontarkan sama penduduk desa. Sampai akhirnya si kepala desa ini gak mau membuat keributan yang terlalu berlebihan. Dia ngomonglah sama anak buahnya. Dia bilang, Tolong siapkan liang lahat di tengah lapangan kosong di bawah pohon besar itu. dia bilang kayak gitu. Jadi pergilah 2-3 orang anak buahnya untuk menggali liang lahat itu. Karena kepala desa sudah nggak bisa membendung lagi kemarahan warganya udah berjalan ke tempatnya si Dasmi, dia juga udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia cuma bisa menenangkan warganya dengan cara dia panggil lagi anak buahnya yang lain. Dia bilang, Syarat Dasmi keluar dari rumahnya. kejadiannya itu kan tengah malam. Saat Dasmi juga ingin keluar dari rumahnya ya. Nah, si Dasmi ini lagi siap-siap untuk mau cari makan ke hutan. Belum dia buka pintu rumahnya itu sudah didobrak sama anak buahnya kepala desa. Kaget dong dia benar-benar yang ketakutan banget. Ada apa nih, warga pada bawa obor malam-malam, teriak-teriak, bunuh dia. Dia udah kebingungan banget kan di situ. Dia mencoba meminta penjelasan dengan cara, ada apa ini? Dia mencoba untuk ngomong baik-baik dulu nih si Dasmi ini. Tapi nggak dihiraukan sama warga. Udah, tarik. Si anak buahnya ini yang nurutin perintah kepala desa, ya udah langsung main bawa aja. Diaraklah Dasmi ke tengah lapangan kosong yang tadi sudah disiapkan dengan lahat untuk dia. Di pinggir ini ya, pohon besar itu ya. Di bawah bawahnya. pohon besar itu, warga yang ngelihat di situ sudah disiapkan liang lahat yang sudah tergali sempurna. Oh, warga tahu berarti kepala desa ingin menghakimi Dasmi dengan cara dikubur secara hidup-hidup. Serem banget ya. Si Dasmi ini benar-benar gak dikasih kesempatan untuk dia Jelasin. ngomong atau menjelaskan, atau setidaknya dikasih tahu kesalahannya dia itu apa, kenapa dia bisa diperlakukan sekeji itu gitu loh. Dia benar-benar gak pernah bersosialisasi, dia gak pernah mengusik siapapun, dia gak pernah mengambil makanan siapapun, gak pernah berbuat salah lah intinya menurut dia. Tapi kok tiba-tiba saya seperti ini kan gitu loh. Dia cuma bisa nangis teriak-teriak karena rasa depresi yang tiba-tiba dia diarak terus disuruh kubur hidup-hidup tanpa penjelasan sedikit pun ke dia. Itulah yang bikin dia tuh teriak dan nangis tuh yang bener-bener kayak sefrustasi itu. Akhirnya kepala desa udah nggak mau lagi nih membuat situasi ricuh berlama-lama. Kepala desa tanpa memberikan penjelasan ke si Dasmi dan tanpa Dasmi diberikan kesempatan untuk berbicara, langsung nyuruh anak buahnya yang tadi megangin si Dasmi itu untuk ngedorong Dasmi ke liang lahat Kuburan yang tadi. yang udah disiapkan itu. Dasmi secara hidup-hidup didorong ke liang lahat itu dan langsung disuruh tutup tanahnya. Jadi yang seperti yang tadi dibilang langsung dikubur hidup-hidup lah ya si Dasmi. Benar, jadi si Dasmi ini terkubur hidup-hidup dengan rasa penasarannya.
dengan rasa ketidaktahuannya dan rasa frustasi itulah gitu. Dia tuh sampai bener-bener gak tahu kenapa dia diperlakukan seperti itu, sefrustasi itu. Makanya konon katanya sampai sekarang dia itu masih berteriak histeris dan menangis meminta penjelasan kenapa dia diperlakukan seperti itu. Dia minta dikeluarkan dari liang lahat itu karena memang mungkin jiwanya sudah mati, tapi raganya yang penasaran itu belum. Raginya belum keluar atau belum pergi dari sana. Betul. Tapi cerita ini tuh ternyata ada plot twistnya loh. Gimana tuh plot twistnya? Jadi, ingat gak tadi si kepala desa itu bisa menuduh Dasmi itu karena perkataan si dukun? Oke, ingat. Mungkin kalau kita pikir ya karena si dukun itu tuh bener-bener hebat, makanya bisa langsung tahu si Dasmi ini main ilmu hitam kan. Iya. Tapi ternyata si dukun ini tuh nggak bener-bener tahu apa sebenarnya penyebab dari kasus keguguran massal yang terjadi di desa itu. Ternyata si dukun ini itu cuma punya dendam pribadi sama si Dasmi. Oh, jadi dukun ini yang bisa nuduh si Dasmi ini karena dia memang punya masa lalu ya sama si Dasmi ya. Nah, dia tuh punya dendam pribadi sama si Dasmi. Sebenarnya dendamnya itu simpel. Cuma karena si Dasmi ini tuh dulu terkenal cantik. Waktu orang tuanya masih ada, si Dasmi ini cantik, terurus, ceria, gadis yang terkenal baik, tapi menolak cintanya si dukun ini. Padahal si dukun ini tuh udah cinta mati banget sama si Dasmi ini. Cuma karena dia dukun, si Dasmi ini nggak mau, dan orang tuanya pun tidak memberikan restu gitu loh. Kayak nggak karena Wajar lah ya. Nah, udah cukup berumur juga mau menikahi anak gadisnya, ya pasti orang tuanya nggak setuju lah ya. Jadi si dukun ini tuh punya dendam di mana cintanya ditolak sama si Dasmi. Karena saking dendamnya, dia itu masih terobsesi sama si Dasmi dan masih mengikuti kehidupannya Dasmi sampai dia tuh tahu kalau si Dasmi itu memang cuma hidup sebatang kara di desa itu. Tiba-tiba adalah kesempatan di mana dia bisa menjatuhkan Dasmi dengan alasan yang kuat, alasan di mana dia adalah dukun hebat, dukun terkenal, omongannya bisa dipercaya oleh siapapun. Situasinya juga memungkinkan untuk si Dasmi ini dituduh. Dia memanfaatkan situasi ricu itu ya. Kayak Tuhan. tahu kan? Ya udah, akhirnya dia main sebut aja tuh namanya Dasmi. Tanpa kejelasan, tanpa alasan yang jelas, Dasmi dihakimi, dan sampai sekarang pun tidak terbukti bahwa Dasmi main ilmu hitam. Dia mati penasaran ya, bisa dibilang ya. Benar. Jadi suara yang sering terdengar di kuburan itu ya suara ketidakadilannya Dasmi. Oh shit. Seperti itu ternyata. Itu yang cukup menyita hati dan menyeramkan ya. Suara-suara misterius dari alam kubur memang dapat membuat kita merinding ketakutan sekaligus nggak percaya. Karena gimana bisa orang yang sudah mati mengeluarkan suara-suara seperti itu. Tapi mungkin memang bisa terjadi jika kasusnya dia adalah arwah penasaran, ya seperti cerita Dasmi ini. Sampai dia mati pun dia nggak tahu kenapa dia dihakimi sebegitu kejinya. Bener banget sih, kadang kita tuh suka gak percaya gitu kalau kejadian-kejadian di luar nalar tuh sebenarnya emang bisa terjadi. Kita nggak boleh lupa kalau kita hidup berdampingan dengan mereka. Betul. Dan ya jangan lupa para pendengar bahwa suara-suara misterius dari alam kubur memanglah ada, dan kita harus selalu berhati-hati ketika berada di tempat-tempat yang angker. Oke, selesai sudah cerita suara dari alam kubur ini. Semoga para pendengar bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Juga kita doakan ketenangan untuk Dasmi di alamnya. Oke. Jangan lupa untuk selalu waspada terhadap suara-suara yang misterius di malam hari.
Dan ya, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita ini. Kami harap kisah malam ini dapat menemani insomnia kamu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini jika kalian suka cerita-cerita dari Insomnia Chronicles. Dan kalian bisa langsung komen untuk memberi masukan dan kritik tentang cerita kali ini. Terima kasih. Insomnia Chronicle.